Mari kita berdoa. Kerinduan kami adalah bahwa nama-Mu Tuhan boleh dikenal oleh semua orang, semua kaum, suku, bahasa, dan bangsa. Dan agar nama Tuhan yang boleh terus nyata dalam hidupan kami. Sebagai umat yang Kau telah tebus, Kau telah panggil, dan Kau telah utus untuk menjadi bagian dari karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh bicara kembali pada kami di minggu pertama di bulan misi dari gereja ini Tuhan. Kami rindu bahwa Tuhan terus bicara, isi hati Tuhan itulah yang kami mau tahu, dan bukan hanya sekedar itu tetapi kami juga boleh lakukan. Terima kasih, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu demi nama Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Mari kita bersama-sama akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam persekutuan doa di minggu atau Rabu pertama di bulan ini ya. Tema yang ada adalah Abraham, berkat bagi segala bangsa. Mari kita lihat bersama-sama bagian firman Tuhan yang mendasarinya dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-2. Oke. Begini sabda Tuhan untuk kita dari kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, katanya begini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalimat terakhir yang akan menjadi sorotan kita pada malam hari ini. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan yang berbagi telah yang kita bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan, tapi yang menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, bulan ini kita sebagai gereja tengah memasuki bulan misi. Bulan yang memang akan terus kita coba ingat sebagai satu bagian dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tapi ngomong-ngomong tentang misi, dan kata ini akan terus terdengar sepanjang bulan ini, baik di ibadah minggu, di ibadah doa seperti ini hari Rabu, hari Sabtu, kemudian juga mungkin di beberapa kegiatan-kegiatan misi yang diselenggarakan oleh gereja-gereja Gloria. Tapi pernahkah kita berpikir apa sih artinya misi, apa maksudnya, mengapa penting? Dan ini menjadi sebuah bagian yang harusnya terus kita ingat di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, karena memang misi dan gereja itu tidak bisa terpisahkan. Ada satu statement yang saya rasa tepat untuk kita coba terus pikirkan bersama-sama, yaitu bahwa gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Dua kenyataan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu, kata misi sendiri itu berarti perutusan. Ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang tertentu yang diutus oleh orang yang punya kuasa lebih tinggi, punya otoritas. Dalam hal ini Tuhan yang mengutus kita sebagai utusan-utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu melihat ini dari perspektif Allah sendiri. Bagaimana Allah memanggil, mempersiapkan, mengutus, dan kemudian menyertai pelayanan orang-orang yang Dia pilih. Dan secara khusus malam hari ini kita akan melihat dari perspektif Abraham yang menerima panggilan Allah secara khusus sehingga dia boleh disebut sebagai bapak bagi segala bangsa, bapak orang percaya, tetapi juga hidupnya seperti yang Allah katakan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu yang terkasih, biasanya waktu kita berpikir tentang misi, maka segera muncul dalam pikiran kita adalah amanat agung. Amanat agung yang muncul di dalam Matius pasal 28, sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan sebuah amanat terakhir kepada murid-muridnya dan juga tercatat di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 yang selalu kita mungkin ingat setiap kali bulan misi akan digelar.
Bapak Ibu, dua hal ini memang bicara tentang misi yang Allah berikan melalui Kristus Tuhan kita kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid Tuhan, kepada mereka yang terpanggil untuk menjadi bagian dari karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara amanat agung, maka itu berakar bukan hanya soal waktu Matius mencatat dan juga Lukas mencatatnya, tetapi bisa kita telusuri jauh dalam peristiwa perjumpaan Allah dengan Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ini adalah bagian yang penting dari satu karya panjang Allah yang dimulai hari itu sampai saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang Abraham, maka kita melihat ada satu hal yang menarik waktu Allah memanggil Abraham. Kita tidak tahu secara persis bagaimana Abraham berjumpa dengan Allah. Itu tidak dijelaskan secara detail di dalam Alkitab, tapi yang pasti kita memang melihat sekelumit tentang hidup Abraham di dalam pasal yang ke-11 dari kitab Kejadian. Dan kisah itu memberikan kita sedikit gambaran tentang siapa Abraham. Karena dia berasal dari keluarga Terah, ayahnya. Dan beberapa penafsir mengatakan dengan jelas bahwa ini bukan keluarga orang percaya pada awalnya. Mereka kelompok atau keluarga yang hidup tidak mengenal Allah pada awalnya. Tetapi dalam satu peristiwa Allah menampakkan diri dan Allah berbicara kepada Abraham untuk dia boleh mengenal siapa Tuhan yang benar. Setelah dia mengenal Tuhan yang benar, maka kita baru melihat di dalam Kejadian pasal 12 Allah bicara kepada Abraham tentang satu panggilan khusus yang Allah berikan kepada Abraham. Bapak Ibu, memang pada waktu Allah berjumpa dengan manusia, selalu akan terjadi hal yang menarik. Perjumpaan Allah dengan manusia itu akan mengubah sesuatu dalam hidup seseorang. Dan dalam hal ini perjumpaan Allah dengan manusia, dengan Abraham, membawa Abraham untuk mengerti tentang keselamatan. Pada waktu Allah memerintahkan dia keluar dari tanah tempat dia tinggal, keluar dari keluarganya, keluar dari rumah bapaknya. Bapak Ibu, itu bukan sekedar dia pindah rumah, bukan sekedar dia pindah domisili dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi meninggalkan itu semua berarti dia meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Termasuk juga hidupnya yang lama, termasuk juga cara dia menyembah Tuhan yang sebelumnya dengan yang sekarang dia kenal di dalam perjumpaan dia secara pribadi dengan Tuhan. Ada sebuah perubahan yang sifatnya radikal 180 derajat dan itu terjadi pada saat dia mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu, amanat agung atau juga perutusan Allah, misi Allah itu dimulai saat dia berjumpa dengan seseorang. Tidak mungkin tidak. Pada saat seseorang bertemu dengan Allah, pada saat itulah dia mengenal Allah. Dia mengambil komitmen untuk bukan hanya sekedar percaya dan menyembahnya, tetapi juga menjadi bagian dari karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, dan saya percaya bahwa Abraham selama hidupnya dia telah belajar untuk menaati panggilan itu. Panggilan untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Itu dari sisi manusia yang berjumpa dengan Allah. Tapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa Allah juga memanggil orang demi orang di dalam seluruh sejarah manusia dengan begitu menarik Bapak Ibu. Mereka yang dipanggil oleh Allah bukanlah orang yang sempurna loh. Bukan orang yang memang sebetulnya dalam pemikiran kita secara umum barangkali kita akan memandang seorang utusan Allah, seorang hamba Tuhan, seorang yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi bagian dari karya Allah adalah orang yang harusnya tanpa celah, tanpa noda, tanpa kesalahan apapun. Tapi rasanya bukan itu yang ditampilkan dalam kronologi Alkitab. Justru Allah memanggil orang-orang yang memang memiliki masa lalu, memiliki kehidupan yang tidak sempurna. Abraham yang disebut sebagai bapa orang percaya, bukankah juga kita melihat kelemahan demi kelemahan di dalam hidupnya. Dia pernah tergoncang imannya pada waktu dia harus keluar karena bencana kelaparan, pergi ke negara Mesir, pergi ke tempat yang lain juga, dan kemudian dia berkata tentang sesuatu yang tidak benar mengenai relasi dia dengan istrinya Sarah, karena dia begitu takut akan dibunuh dan dia
kehilangan istri yang dia sayangi. Bapak Ibu, itulah Abraham yang disebut sebagai bapak beriman, tapi di satu titik dia mengalami krisis iman. Tapi itulah kenyataan yang Allah lihat. Bukan hanya Abraham, kita bisa melihat Musa juga. Bukankah Musa dipanggil dengan satu panggilan yang istimewa? Dia berada di depan sebuah semak yang bernyala tetapi tidak hangus terbakar. Allah memanggilnya untuk menjadi seorang yang dipilih oleh Allah, hidup memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Padahal Musa dengan latar belakangnya sebagai seorang pembunuh tidak bisa akan dihilangkan, Bapak Ibu. Jejak digital kalau dalam bahasa sekarang itu gak mungkin hilang gitu ya. Dia seorang pembunuh yang dicari dan menjadi public enemy number one di Mesir hari itu. Tapi Allah memanggilnya. Bapak Ibu, kita berjumpa dengan Daud, seorang yang sangat luar biasa. Alkitab berkata dia adalah orang yang sangat berkenan di hati Allah. Rasanya tidak ada sebutan lain di Alkitab yang disematkan selain Daud tentang hal ini. Seorang yang sangat mengasihi Tuhan, seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk bukan saja mempersatukan negara Israel yang sebelumnya terpecah, tetapi juga menjadi orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan dan melaluinya garis keturunan seorang Mesias itu Allah berikan. Tapi justru kita melihat bukankah Daud juga hidupnya penuh dengan ketidaksempurnaan. Dia pernah berbuat zina dan dia dengan sadar melakukan satu tindakan yang sangat kejam terhadap Uria hanya untuk mendapatkan istri Uria. Bapak Ibu, itu hal yang sangat-sangat mengerikan yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi bukan hanya itu saja, satu ketika pun Daud tergoda untuk menghitung berapa banyak penduduk yang dia miliki, yang ada, yang sanggup berperang. Karena memang sebuah negara masa itu diukur kekuatannya berdasarkan jumlah pasukan yang dimiliki. Orang yang siap untuk bertempur. Beberapa orang sudah memberikan nasihat yang penting pada Daud untuk tidak melakukan hal itu. Tetapi dia tidak menggubrisnya. Dan Allah memandangnya itu sebagai sesuatu yang berdosa. Bapak Ibu lihat orang-orang yang seperti ini yang dipaparkan dalam Alkitab. Perjanjian Baru juga menyebutkan hal yang sama. Ada Paulus, seorang yang sangat luar biasa. Pada masa mudanya dia begitu semangat untuk melayani Tuhan tetapi dengan cara yang keliru. Dan dia menyebut dirinya tanpa malu untuk mengatakan dirinya sebagai seorang penganiaya, sebagai seorang yang memang mengejar-ngejar. Dan waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah perjalanan ke Damsik itu, dalam pertanyaannya, siapakah engkau Tuhan? Yesus menjawabnya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu fakta yang tidak mungkin terhapus dalam hidupnya. Tetapi justru Allah satu titik memanggil dia. Banyak tokoh yang lain, misalkan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di tepi di tepi sumur Yakub. Seorang yang hidupnya tidak beres dalam anggapan orang masa itu dan masa kini, bukan? Tapi Tuhan justru memanggil dia dan membuat dia menjadi seorang misionaris pertama yang dicatat di dalam perjanjian baru untuk pergi ke desanya dan membuat seisi kota itu percaya kepada Tuhan Yesus dan datang kepada Yesus. Bapak Ibu lihat, perjumpaan antara seorang manusia dengan Allah selalu ada dalam konteks yang seperti itu. Allah memanggil orang yang tidak sempurna, dan Allah kemudian mengenalkan keselamatan, membawanya untuk percaya kepada dia dan tidak tinggal begitu saja tetapi melakukan sesuatu bagi Tuhan. Abraham diberkati dan itu memang terjadi Bapak Ibu. Tapi bukan hanya untuk menikmati berkat itu sendiri tetapi juga untuk menjadi berkat. Musa dipanggil dari tengah-tengah situasi hidupnya untuk melihat situasi yang ada yang dialami oleh umat Allah dan terpanggil untuk melaksanakan panggilan itu. Daud dalam hidupnya dia belajar untuk mengasihi Tuhan dan Bapak Ibu dia menjadi salah satu bagian yang penting untuk kita melihat bagaimana seseorang itu belajar mengasihi Tuhan lewat hidupnya yang Allah berikan. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi dalam hal ini saya melihat Tuhan memanggil, Tuhan mempersiapkan dan Tuhan kemudian mengutus. Mengutus untuk apa Bapak Ibu? Bagian yang kedua adalah kita melihat Allah memanggil supaya mereka yang dipanggil itu menjadi berkat. Kalau kita balik kepada apa yang Tuhan katakan kepada Abraham dalam ayat yang kedua dan ketiga, maka di sana dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
Bukan itu saja, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu, kalau sampai di sini saya rasa ini bukan hal yang sulit untuk ditolak, bukan? Janji Allah ini sesuatu yang luar biasa. Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Bukankah nama Abraham menyiratkan itu Bapak bagi banyak bangsa? Meskipun hari itu dia belum melihat perwujudan dari janji itu, tetapi Abraham percaya. Tapi yang menarik juga, Allah mengatakan bahwa aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan lihat kalimat terakhir ini yang seperti saya katakan menjadi fokus kita malam hari ini. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum menandaskan bahwa memang tidak ada satu kaum pun di dunia ini yang luput dari berkat Allah seharusnya. Bapak Ibu yang terkasih, Abraham diberkati sekali lagi bukan berhenti di sana. Tapi dia supaya boleh menjadi berkat dan meneruskan berkat itu kepada orang banyak. Berkat ini apa Bapak Ibu? Berkat yang saya maksudkan dan saya lihat adalah tentang keselamatan yang Allah berikan. Pengenalan akan dia, hidup yang diselamatkan oleh Tuhan dan dibebaskan dari dosa. Itulah berkat itu. Dan berkat itu adalah sesuatu yang universal yang menembus sekat-sekat dan batas-batas manusia. Kita memang selalu membuat sekat dan batas antara satu dengan yang lain. Kita selalu membuat jarak terkadang dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Kita kadang-kadang tidak merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi Allah mau supaya sekat-sekat itu, batasan-batasan itu diterobos oleh Injil yang memang mengubah hidup manusia. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa inilah yang Allah mau supaya kita bawa. Karena keselamatan dari Allah adalah sesuatu yang sifatnya universal, bukan milik properti satu kaum, satu suku, satu bangsa tertentu saja, tetapi juga untuk semua orang tanpa terkecuali, karena semua orang yang ada di dunia ini Allah sangat mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih, natur kita sebagai manusia memang biasanya kita lebih suka diam. Kita enggan untuk bergerak maju. Kita enggan mengambil resiko yang kita tidak kita ketahui dengan jelas barangkali. Kita susah untuk melangkah keluar dan melakukan sesuatu yang memang pada dasarnya bukan naturnya kita. Bapak Ibu, untuk bercerita tentang Injil, untuk menyaksikan tentang kuasa Allah, saya harus katakan dengan jujur itu bukan natur kita sesungguhnya. Natur kita adalah lebih banyak untuk berdiam diri dan memikirkan diri sendiri saja, tidak terlalu peduli dengan kondisi orang lain. Tapi justru Tuhan membuat kita untuk belajar mengerti hatinya Allah. Bapak Ibu, apa sih isi hati Allah, kehendak Allah untuk kita semua? 1 Timotius pasal 2 ayat 4 mengatakan begini, bahwa Allah menghendaki semua orang itu diselamatkan. Semua orang, Bapak Ibu, apa artinya semua orang? Semua orang itu artinya semua orang gitu ya, tanpa terkecuali. Dan itu kehendak Allah. Itu yang harusnya kita pahami sebagai isi hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, belajar dari sini saya rasa kita perlu terus membuka hati kita untuk peka terhadap hal-hal seperti ini. Pada waktu kita berjalan keluar, berjumpa dengan orang, apakah yang ada di dalam benak kita pada waktu melihat mereka? Bapak Ibu yang terkasih, Allah menaruh kehendaknya itu supaya kita menyadari itulah yang bagian penting dari panggilan kita kepada Tuhan untuk sesama. Tidak semua orang sekali lagi aware tentang hal ini. Dalam sejarah ada seorang tokoh misi yang sangat saya kagumi, yang disebut sebagai bapak misi modern, yaitu William Carey. Anda pernah dengar nama ini? Seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menjangkau India, sebuah tempat yang jauh, dan dia harus berlayar berbulan-bulan lamanya dari Inggris menuju ke India untuk tiba di sana dan melayani dengan sungguh-sungguh seumur hidupnya di sana. Bapak Ibu, pada waktu Carey muda, dia pernah berdoa kepada Tuhan supaya dia boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan.
Keinginan itu begitu membara dalam hidupnya dan membuat dia tidak bisa tenang sehingga kemudian dia mempersiapkan diri karena dia tahu Allah memakai dia. Awalnya dia pengen pergi ke negara lain, ke Cina. Tapi kemudian Allah arahkan dia untuk melihat satu kebutuhan besar di Asia Selatan, yaitu di India dengan jumlah penduduk yang begitu banyak. Bahkan sampai sekarang India merupakan salah satu negara dengan penduduk yang begitu banyak, bukan? Pada waktu dia melihat visi itu dan bergumul dengan visi itu, dia mencoba berbagi dengan banyak orang. Terutama dengan para pemimpin gereja yang hari itu dia kenal, orang-orang yang sangat dia hormati. Pada waktu dia mengutarakan kehendak keinginannya itu bahwa dia mau pergi ke tempat sana di India, respon yang dia dapatkan tidak seperti yang dia harapkan. Bapak Ibu, orang-orang itu kemudian berkata seperti ini ya, saya catat kalimatnya ya. Duduklah anak muda. Jika Tuhan menghendaki bangsa-bangsa lain untuk bertobat, maka Tuhan akan melakukannya tanpa bantuanmu atau bantuan saya. Lihat Bapak Ibu, pemikiran seperti ini ada dan menjadi sebuah resistensi dari sebuah pergerakan Injil sebenarnya. Inilah natur manusia sesungguhnya yang memang berlawanan dengan kehendak Allah. Kita lebih suka diam dan kemudian ya kalau memang Tuhan mau menyelamatkan ya dia akan bertindak begitu ya. Tapi Allah tidak mau kita berhenti dan bertumpu pada keyakinan seperti ini. Dan saya bersyukur Kerry tidak menyetujui pandangan ini. Dia kemudian mengambil keputusan untuk lebih taat kepada Allah dan mengambil jalan iman untuk pergi ke India, menyerahkan hidupnya untuk bangsa itu. Dan karya penginjilan dan misi kita boleh lihat terus berjalan sejak itu dengan luar biasa di berbagai tempat. Bapak Ibu, data terakhir menunjukkan bahwa di dunia ini sampai sekarang ini hampir kita bisa melihat kemajuan Injil yang luar biasa. Ada banyak negara yang sebelumnya tertutup, itu kemudian dibukakan oleh Tuhan supaya mereka boleh mengenal Injil. Salah satunya negara Nepal, Bapak Ibu. Ini negara yang sangat eksklusif dan sangat tertutup untuk Injil sehingga sulit untuk orang-orang masuk. Tapi justru di sana sekarang sedang terjadi sebuah kebangunan dari antara orang-orang asli di sana yang mengenal Tuhan. Tapi ternyata di sisi lain kemajuan yang seperti ini juga diimbangi dengan apatisme orang-orang, terutama orang Kristen untuk memahami tentang panggilan ini. Bapak Ibu, semakin sedikit sekali orang yang kemudian bisa memahami isi hati Tuhan ini. Tidak banyak. Tapi saya bersyukur kalau di gereja kita boleh tetap memiliki semangat itu sampai hari ini. Semangat yang menjadi bagian dari berdirinya gereja ini. Bapak Ibu, waktu saya membuka catatan sejarah tentang GKA Bapak Ibu, maka mundur kepada peristiwa di awal abad ke-19 Bapak Ibu. Saya melihat di sana gereja awal itu tumbuh karena sebuah pelayanan misi. Tionghoa Kitok Kauhwe yang menjadi cikal bakal dari gereja kita, itu dimulai dari sebuah kerinduan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang datang dari negara Cina. Datang kemari dan kemudian dilayani, bertobat, mengenal Tuhan, dan penginjilan itu terus berjalan hingga terbentuklah gereja kita ini. Jadi kalau semangat awalnya adalah semangat penginjilan dan bermisi, maka bagaimana mungkin kita sekarang bisa melalaikan itu? Bapak Ibu, saya rasa kita perlu belajar dan banyak belajar dari kehidupan masa lalu. Karena memang Allah mau kita mengerti tentang situasi ini. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu pada waktu kita berpikir tentang ini semua. Maka pertanyaan besarnya adalah begini. Kenapa ya Allah harus memakai Abraham? Kenapa Allah memakai orang-orang seperti Musa, Daud, Paulus, para rasul, orang-orang besar, para misionari untuk membawa berita itu kepada orang lain? Bapak Ibu, secara logika saya berpikir begini, bukankah Allah sanggup untuk melakukannya sendiri? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Kesanggupannya saya rasa menjadi kesanggupan yang juga akan bisa melakukan itu semua tanpa bantuan seorang manusia pun. Kenyataan itu sesuatu yang tidak bisa dibantahkan Bapak Ibu. Karena dia adalah Allah yang memang luar biasa.
Tapi kenyataan justru mengatakan bahwa Allah memakai orang-orang tertentu, orang-orang yang mengasihi Dia untuk menjadi cara Allah menjangkau orang-orang lain. Alasannya sederhana karena memang Allah sangat mengasihi dan itu jawaban satu-satunya. Bahwa karena Allah sangat mengasihi dunia ini, dan itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, sebuah ayat yang saya rasa tentu tidak asing buat kita kan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia kemudian mengutus anaknya supaya kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Tapi tidak berhenti di sana. Karena Allah mau kita kemudian juga maju satu langkah berikutnya. Kita membawa kabar itu karena seperti Paulus katakan dia berhutang Injil kepada banyak orang. Paulus diselamatkan dengan cara yang luar biasa. Paulus berjumpa dengan Kristus yang mengubah hidupnya. Dan dia tahu itu semua adalah sesuatu yang terus harus dia bawa dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saya pernah ceritakan ini mungkin ya, tapi saya rasa tidak ada salahnya saya ingatkan kembali ilustrasi ini Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya mengendarai sepeda motor Bapak Ibu. Naik sepeda motor salah satu yang biasa saya lakukan gitu ya, kalau pergi ke beberapa tempat. Pada waktu naik sepeda motor Bapak Ibu, tiba-tiba di tengah perjalanan sepeda motor saya itu mogok. Berhenti gitu ya, gak bisa jalan. Saya lihat bensinnya masih cukup, paling nggak masih separuh gitu ya. Mestinya bukan karena bensin, sepeda motor saya berhenti. Saya cek mesinnya masih bisa nyala gitu kok. Tapi nggak bisa jalan. Waktu saya perhatikan dengan lebih seksama ternyata memang yang menjadi pangkal permasalahan adalah rantainya Bapak Ibu. Rantai sepeda motornya putus. Sehingga waktu rantainya putus motornya nggak bisa jalan. Meskipun mesinnya masih bisa hidup. Tapi motornya nggak bisa jalan. Tiba-tiba saya berpikir begini ya Bapak Ibu ya. Hidup kekristenan kita seperti itu seharusnya. Kita mengenal Tuhan, saya rasa seperti yang saya alami, demikian juga mungkin Bapak Ibu alami. Kita kenal Tuhan itu bukan di dalam suasana atau situasi yang vakum. Tiba-tiba saja tanpa sesuatu apapun sebelumnya kita lalu kenal Tuhan. Rasa-rasanya hampir tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu. Kita mengenal Tuhan itu karena ada orang lain, pengaruh dari luar, dari orang-orang tertentu yang kemudian datang mengenalkan kita pada Kristus. Saya rasa hampir banyak seperti itu. Saya mengenal Tuhan karena memang ada orang tua, ada papa mama saya yang membawa saya sejak kecil untuk datang ke gereja. Dan saya bertobat karena memang ada seorang sepupu saya yang kemudian mengajak saya untuk ikut sebuah kebaktian kebangunan rohani dan di sana saya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya terpanggil dan tahu tentang panggilan untuk melayani Tuhan karena memang ada seorang mentor rohani saya yang kemudian dengan penuh kesetiaan setiap minggu kami berjumpa di dalam proses pemuridan itu dan mengenalkan tentang pelayanan itu. Dan saya mengenal misi juga karena memang ada orang-orang yang kemudian datang dan menolong saya untuk memahami tentang misi. Bapak Ibu, bukankah menjadi gembala misi sebetulnya bukan impian saya dari awal gitu ya, jujur saja. Tapi Tuhan menolong saya lewat orang-orang yang ada untuk mengerti isi hati Tuhan. Rantai yang seperti ini Bapak Ibu tidak boleh putus. Kalau kita mengenal Dia, karena ada orang-orang yang datang atas dorongan Allah yang begitu mengasihi kita, maka seharusnya kita yang sudah diselamatkan, ditebus, maka kita tidak boleh berhenti dan meneruskan pekerjaan itu di dalam hidup kita hari ini. Tidak boleh putus Bapak Ibu. Buat saya sangat mengagumkan dan mengherankan kalau Allah yang mestinya sanggup melakukan segala sesuatu, bukankah Dia menciptakan dunia ini tanpa bantuan kita sedikit pun, lalu kemudian Dia memakai engkau dan saya yang tidak sempurna ini menjadi alat Tuhan, menjadi berkat. Oh, itu sesuatu yang dalam pemikiran saya sulit untuk saya pahami, tetapi itulah yang Allah kerjakan. Dan Bapak Ibu, tahukah kita bahwa pada waktu ada seseorang yang bertobat mengenal Tuhan, Anda tahu siapa yang senang Bapak Ibu? Seisi sorga. Bayangin,
Seisi sorga, bukan hanya satu gereja. Seisi sorga, penghuni sorga bersuka cita. Karena memang satu itu begitu berharga. Di dalam Injil Lukas bukankah kita mengenal tentang perumpamaan yang sangat menarik, Injil Lukas 15. Ada satu perumpamaan yang Tuhan ceritakan bagaimana seorang gembala yang sedang menggembalakan dombanya yang 100 ekor itu. 100 ekor lumayan ya Bapak Ibu ya. Lalu dia kehilangan satu saja. Yang dia lakukan adalah dia tinggalkan yang 99 itu. Dan dia mencari yang satu itu sampai ketemu, dipeluknya, ditaruhnya, diangkatnya, dan dibawanya pulang. Padahal bisa saja dengan berpikir yang satu ini bisa digantikan oleh domba-domba yang lain yang tentu saja akan beranak terus gitu ya. Dan dia tidak usah pusing kalau kehilangan satu. Tapi tidak, isi hati gembala itu menggambarkan isi hati Allah. Karena untuk yang satu itu dia rela mencari sampai ketemu dan tidak akan pulang sebelum dia membawanya kembali. Dan setelah selesai, apa yang dilakukan? Dia undang semua teman-temannya, diadakan pesta. Pesta untuk 1 ekor domba yang hilang. Saya rasa itu enggak nyucuki kata orang Surabaya ya. Enggak sebanding Bapak Ibu. Tapi itulah yang terjadi untuk menggambarkan sebuah sukacita. Perumpamaan kedua kan mengatakan juga hal yang mirip. Ada seorang wanita yang kehilangan 1 dirham dari 10 dirham yang dia miliki. Seharusnya dalam pemikiran kita secara manusia ya sudahlah hilang 1 gak masalah lah. Dia bisa mencarinya atau dia bisa mengusahakan yang lain supaya dapatkan kembali. Tapi tidak. Dia cari di seluruh sudut ruangan itu, di rumahnya, di tempat-tempat yang sulit. Sampai dia temukan 1 dirham yang hilang itu. Dan apa yang terjadi? Setelah itu dia undang tetangga-tetangganya. Bikin pesta lagi Bapak Ibu. Unbelievable buat saya. Untuk 1 dirham ada sebuah pesta yang dibuat untuk menunjukkan sukacita yang teramat besar. Tapi itulah isi hati Tuhan bukan? Dan perumpamaan terakhir sangat jelas mengatakan untuk 1 anak yang kemudian pulang dan bertobat itu. Ayahnya begitu bersyukur dan bersukacita. Bapak Ibu sekali lagi, 1 itu begitu berharga. Coba bilang kiri kanan, 1 itu berharga gitu ya. Allah memandang 1 itu berharga. Kadang-kadang kita pikir, Allah cuma 1. Enggak Bapak Ibu, bagi Allah 1 itu penting. Dan itulah yang Allah mau kita pahami malam hari ini. Minggu ini, Rabu pertama ini. Untuk kita mengerti isi hati Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain berarti Allah memakai hidup kita. Karena kita miliknya. Supaya firman Allah, keselamatan, berkat itu boleh terus disampaikan kepada banyak orang. Bapak Ibu, pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan pada malam hari ini. Sudah berapakah yang kita bawa untuk Tuhan sampai hari ini? Sudah berapa banyakkah kita memakai kesempatan untuk bersaksi tentang Allah kepada orang lain? Jangan diam, jadilah berkat. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita tenang di hadapan Tuhan dan biarlah perkataan firman Tuhan itu terus hadir dalam hidup kita. Allah memberkati engkau dan saya supaya kita boleh meneruskan berkat itu kepada banyak orang. Apa respon kita? Mari kita berdoa dengan tenang di hadapan Tuhan. Masing-masing secara pribadi. Ya Tuhan, terima kasih. Karena Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang begitu ajaib. Memanggil, menyelamatkan, menebus. Supaya kami pada gilirannya juga boleh Tuhan pakai.
membawa kabar keselamatan kepada banyak orang. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami lebih suka berdiam diri, menahan mulut kami, menahan kaki kami, menahan hati kami untuk tidak bicara tentang Injil. Padahal kami berhutang ya Tuhan. Tuhan tolonglah supaya di dalam masa-masa seperti ini, saat kami mengingat kembali bulan misi, kami diingatkan untuk tidak tinggal diam, tapi boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini, keseluruhan gereja Gloria, kami yakin ada revival yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Kristus, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.